A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Nuh qad jaltaltana fa'aksharta jidalana fa'tiya bima ta'iduna in kunta minasy shadiqin. Qala innama ya'tikum bihillahu in syaa'a wa ma antum bimu'jizin. Wala yanfa'ukum nuski in aradtu an ansura lakum in kana Allahu yuridu ayyuhyakum wa rabbukum wa ilaihi turja'un. Ya, ini masih lanjutannya ayat sebelumnya, yaitu berkaitan dengan dakwahnya Nabi Nuh menghadapi umatnya. Mereka sudah dinasihati dengan kebenaran tapi terus melawan dan menolak, termasuk anaknya sendiri yaitu Kan'an. Itu. Qalu, mereka berkata, mereka ini yang dimaksud adalah umatnya Nabi Nuh. Ya Nuhu, he Nuh, gitu. Qad jadaltana, sungguh engkau telah mendebat kepadaku, memusuhiku. Fa aksarta, maka kamu memperbanyak jidalanya, perdebatan dengan kami. Fa'tina, maka tunjukkanlah kepadaku bima, dengan sesuatu ta'iduna yang kamu janjikan, in kunta, jika kamu ada, minas shodiqin, termasuk orang yang benar. Gitu. Jadi Nabi Nuh ini menghadapi umat yang ngeyel, sok pinter, itu. Sudah diberikan nasihat tentang pentingnya untuk menyembah Allah, jangan menyembah selain Allah, cukup bergantung kepada Allah, jangan kepada selainnya. Tapi mereka masih ngeyel, melawan. Akhirnya mereka menantang, "Hei Nuh, kita nggak usah banyak debat deh." Ini ayat ini kalau kita terjemahkan bebas ya. "Hei Nuh, gini aja deh, kalian jangan banyak ngomong deh, udah capek kita debat, udah bertahun-tahun kita debat, nggak ada titik temunya gitu. Sekarang gini aja, fa'tina bima ta'iduna, buktikan apa yang kamu janjikan. Kalau misalnya kamu menyatakan kalau kita menyembah Allah pasti akan selamat dunia akhirat, kalau kita menyembah Allah nanti kita akan masuk surga gitu. Nah, buktikanlah kalau kamu menyatakan kalau kalian pada ingkar, pada tidak mau menyembah Allah, maka Allah akan menurunkan azab. Ya, buktikan kalau memang benar ada azab karena kami tidak mau mengikuti ajakanmu, ya buktikan. Saya pengen tahu azabnya seperti apa. Ini penentangan yang keras dari umatnya Nabi Nuh. Itu. Qala, menjawab siapa Nabi Nuh? Innama ya'tikum bihillah, sesungguhnya yang akan datang membawa, membuktikan janji itu ya Allah. Insya, jika Allah berkehendak. Gitu. Jadi Nabi Nuh itu menyampaikan posisi aku itu sebagai penyampai soal yang akan menurunkan azab pada kalian itu Allah, bukan saya. Wa ma antum bimu'jizin, dan bukanlah kalian itu orang-orang yang mu'jizin, lemah. Itu. Wala yanfa'ukum nuski in aradtu an ansakalakum, wala yanfa'ukum, dan juga tidak bisa memberikan manfaat nuski, nasihatku, in aradtu, jika aku ingin an ansakalakum, ketika aku ingin memberikan nasihat kepada kalian. Jadi nggak ada manfaatnya, nggak ada artinya kalau saya memberikan nasihat kepada kalian. Wong kalian
keras kepala, hatinya enggak terbuka untuk menerima kebenaran. In kana Allah, jika ada siapa Allah yuridu, berkehendak siapa Allah ayyuhwiyakum, hendak menyesatkan kalian semua. Wa rabbukum, dia adalah Tuhanmu, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah ya mereka akan kembali. Gitu. Am yakuluna, ataukah mereka berkata iftaroh, ya istilahnya ya ini hanya agawi istilahnya, ini hanya modus, ini hanya kebohonganmu. Qul in iftarituhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Kalau ini kebohonganku, maka sesungguhnya dosanya itu tanggung jawabku, wa ana bari'un mimma tujrimun, dan aku terbebas dari apa yang kamu lakukan, itu yang kamu nisbatkan kepadaku. Wa ukhya ila Nuhin, dan diberikan wahyu ila Nuhin kepada Nuh, annahu, Nuh diberikan wahyu oleh Allah, hei Nuh, annahu la yu'min, mereka selamanya tidak akan beriman. Di sini ada fi'il mudhari ya, yu'mina kan ditambah lan huruf nawasib, itu artinya tidak akan pernah beriman. Ya. Jadi min kaumika, dari kaummu itu tidak akan pernah beriman illa man qad amana, kecuali orang yang mau beriman. Fala tabtais bima kanu yaf'alun, ya, abaikan aja apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian Nabi Nuh diperintah oleh Allah, wasna'il fulka, Nuh, gini aja deh, memang umatmu itu sudah susah diatur, susah dinasihati, mau kamu ngomong apa juga nggak pernah mau dengerin, mau ikut, udah gini aja, wasna, dan buatlah al-fulka, perahu, ya, bi'ayunina, ay bikanafina wa jawarina wa hafidna, ya, dengan pandang aku, wa wahyina, dan wahyuku, wala tukhatibni fil ladina dzalamu, dan jangan kamu ya ay wala tunaji ma'i, dan jangan kamu selamatkan besertaku fil ladina dzalamu, pada orang-orang yang dolim. Innahum mukhraqun, karena sesungguhnya mereka akan tenggelam. Itu. Jadi ini sudah ada wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Nuh. Ya sudah, Nuh, bikinlah perahu, ya, kemudian ya biarkanlah mereka, ya, terus yang mau beriman kepadamu ya ajak, yang tidak mau ya dibiarkan saja. Wa yasna'ul fulka, dan akhirnya Nabi Nuh membuat perahu. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi syahirubi, dan ketika ada satu kelompok orang dari kaumnya syahirubi, ya, mereka meledek, mereka menghina. Loh, Nuh ngapain bikin perahu? Wah, nggak ada hujan, nggak ada apa kok bikin perahu. Ini kan nggak masuk akal itu. Mereka meledek itu. Qala in taskhuru minna fa inna naskhuru minkum kama taskhurun. Jadi mereka ini ya melihat Nabi Nuh itu nggak ada benernya gitu. Jadi ini sebagai gambaran bahwa dakwahnya Nabi Nuh ini ya luar biasa, sudah berpuluh-puluh tahun menyampaikan kalimat tauhid, ya, mengajak umat untuk menyembah kepada Allah, tetap gagal karena mereka melawan. Sampai Nabi Nuh disuruh membuat perahu pun mereka ledek, mereka tuduh macam-macam. Itu. Fasawfa ta'lamuna man ya'ti adzabun yuhzi wa yakhilu alaihi adzabun muqim. Dan mereka akan tahu nanti, ya, akan datang yaitu adzabun, yaitu siksa, yuhzi, yang menjadi balasan mereka, wa yakhilu alaihi adzabun muqim, dan
akan menjadi adab yang sangat pedih. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaulu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Terus ya, sehingga ketika datang perintah kami ya, terus bawalah ya di dalam perahu itu ya berpasang-pasang itu kan ya, binatang itu kan zaujain isnaini berpasang-pasang, wa ahlaka illa man sabaqa alaihi qaul, dan akan rusaklah, akan ditenggelamkanlah orang-orang yang menghinamu, yang tidak mau beriman kepadamu. Terus waman amana illa man sabaqa alil qaul wa man amana, yaitu kecuali orang yang beriman kepada Nabi Nuh ya, mereka ini yang selamat ya. Wa ma amana mahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepada Nuh itu kecuali sedikit. Wong anaknya aja enggak. Itu bisa dibayangkan beratnya perjuangan Nabi Nuh. Tapi ya Nabi Nuh tetap sabar. Illa qalil. Itu. Jadi ini bisa menjadi inspirasi ya bagi para pendakwah. Ya, pendakwah itu yang penting meluruskan niat. Dakwah kita itu karena Allah atau karena makhluk. Kalau karena Allah ya kita harus pandangan kita lurus, tidak melihat makhluk. Kalau dakwah karena makhluk, nah ini yang sering banyak akhirnya menyebabkan kerugian, karena dakwahnya ya sebatas ingin dianggap wah oleh makhluk, tapi substansi dan hatinya kosong dari dakwah yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, Allah berfirman, irkabu, naiklah, biha dengan fiha dalam fulak ya, kapal, bismillahi dengan nama Allah, majriha wa mursaha ya, yang telah menjalankan perahu nanti ya di atas banjir bandang, di atas bande ya, dan itu ya Allah yang akan memberikan yaitu pemeliharaan dan keselamatan. Nah, doa ini yang sering diucapkan ketika orang naik kendaraan, bismillahi majriha wa mursaha. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim ketika naik kapal ya, ketika hujan sudah mulai datang, badai sudah mulai datang, kemudian terjadilah banjir bandang, ya, baru mereka mengucapkan bismillahi majriha wa mursaha. Nah, ternyata yang selamat itu yaitu orang-orang yang berada pada Safinatun Nuh, yaitu perahunya Nabi, yang lainnya tenggelam. Kan'an tenggelam. Ya, ketika Kan'an disuruh naik kapal, masih bantah, masih ngeyel, tidak. Saya pengen naik ke puncaknya karena dijamin kalau sampai puncaknya tidak akan banjir, tidak akan sampai sana. Ternyata tidak. Wa yatasribhim fi mawjikal jibal. Bahkan banjir bandang ini ya sampai melewati gunung. Ya. Jadi perahunya itu sampai melewati gunung. Wa nada Nuhun ibnahu, dan Nuh itu masih sayang anaknya karena secara biologis Nuh ini anaknya. Kan'an ini anaknya Nuh. Jadi sebagai orang tua ya sedih. Ada anak diajak naik kapal dalam posisi banjir bandang, masih dipanggil. Wanada, dan memanggil siapa? Nuh ibnahu, putranya. Wakana, dan ada fi ma'zilin ya, pada saat itu posisi anaknya itu ya dalam ya situasi yang banjir ya, situasi yang terpisah, ai iktazal anhu ya, karena
Nabi Nuh berada di kapal, sementara anaknya Kan'an itu ya dia pengen nyari selamat, katanya mau naik gunung. Ya bunayya, wahai anakku, irkab, naiklah ma'ana beserta kami, wala takun, dan janganlah kamu menjadi ma'al kafirin, beserta orang-orang kafir. Ya ini sedih sebagai orang tua, ya Kan'an tetap putranya, maka memanggilnya dengan cara yang lembut. Ya bunayya, wahai anakku, hai Kan'an, irkab, makna hayuna, ikut bapak naik perahu, banjir sudah tidak bisa dibendung lagi gitu. Tapi Kan'an ngeyel, wala takun ma'al kafirin, kamu jangan ikut-ikut orang-orang yang kafir. Ya. Qala, Kan'an menjawab, sawi ila jabalin, aku akan naik di atas gunung, ya'simuni minal ma', ya pasti tidak akan terkena banjir. Qala la asimal yawma min amri la illa marahim, dijawab, la asimal yawma, tidak ada yang bisa selamat pada hari ini dari perintah min amrillah, dari urusan Allah, illa man rahim, kecuali orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, ini ya perpisahan seorang bapak dengan anaknya, yang anaknya secara biologis itu ya tetap anak, ya tapi secara rohani ya termasuk orang yang kafir. Tentu sedih sebagai seorang bapak. Wa kana bainal mauju fa kana minal muhrabin. Akhirnya ya enggak bisa dihalangi lagi, maunya Kan'an mau naik ke puncak gunung, banjir tidak tertahan lagi, akhirnya gunung pun ya tidak kelihatan lagi gitu, karena banjir bandang ini. Fakana minal muhrokin, maka jadilah Kan'an minal muhrokin, termasuk orang-orang yang tenggelam. Ya, dari sini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa di zaman sekarang ini ya tentu kita ingin supaya tidak terjadi kisah Nabi Nuh dan putranya Kan'an gitu. Karena sangat menyedihkan ya, ketika ada anak biologis kemudian tidak sejalan dalam keimanan dan menentang gitu. Dan akhirnya tenggelam oleh kekafiran mereka. Maka salah satu cara supaya di zaman sekarang ini ya serba penuh dengan tantangan kemodernan, maka salah satu cara untuk menyelamatkan anak itu bisa jadi kita titipkan pada kiai di pesantren. Nah, ini sebagai salah satu cara sebagai safinatun Nuh. Nah, ini perahunya Nuh untuk menyelamatkan anak kita dari mara bahaya, dari kebanjiran ya pengaruh luar, pengaruh teknologi. Ini kan udah banjir bandang baratnya ini. Nah, anak-anak yang bisa diselamatkan ya apabila mereka berada di pesantren sehingga mendapatkan bimbingan ilmu, bimbingan akhlak. Nah, mereka tidak terkontaminasi oleh banjir bandangnya kemodernan yang sering membuat orang lalai dan lebih banyak yang tenggelam dan tertipu. Mudah-mudahan dari peristiwa ini kita bisa mengambil ibrah dan tadkirahnya. Amin ya rabbal alamin.